Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du. Baik, ikhwan sekalian, kita lanjutkan materi kita di kesempatan pagi ini. Semoga Allah SWT mudahkan kita dalam mempelajari pelajaran kita. Kita kembali mengkaji kitab Ad-Durratu Al-Bahiyah Nazmil Al-Jurumiyah yang ditulis oleh Syekh Syarafuddin Yahya Al-Imridi rahimahullah ta'ala. Kita kemarin sudah selesaikan bab muqaddimah dan bab kalam. Kita sudah belajar tentang apa itu kalam, apa itu kalimah, kemudian kalim, ada qaul, ada isim, kemudian tanda-tanda isim, ya, fi'il, tanda-tanda fi'il juga kita sudah pelajari, kemudian huruf, ya. Hari ini insyaallah kita akan selesaikan, semoga bisa selesai 2 bab. Kita akan membahas tentang babul i'rab, yaitu bab tentang i'rab, 2 nazam pertama. Baik, di bait pertama Syekh rahimahullah ta'ala menuliskan i'rabuhum taghyiru akhiril kalim. Di situ dijelaskan tentang definisi apa itu yang dimaksud dengan i'rab. Jadi i'rabuhum, jadi i'rab menurut para ahli nahwu itu adalah taghyiru akhiril kalim. Dia adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Di i'rab itu menurut ahli nahwu itu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Nah, ini nanti kalau kita baca di kitab yang lain, ya, ada Tuhfatus Saniyah, ya, syarahnya Jurumiyah. Itu ada penjelasan lagi. Di i'rab itu punya 2 makna, kan, secara etimologi atau secara bahasa dan secara istilah. Nah, nanti sedikit kita sampaikan insyaallah. Kemudian di bait setelah masih di bait yang sama, taqdiran aw lafdhan li'amilin aw lim. Nah, perubahan itu nanti ada 2 macam. Di mana yang pertama takdiran. Perubahan itu bentuknya secara takdir. Secara takdir itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dia perubahannya tidak terlihat secara jelas. Jadi perubahan yang terjadi itu kira-kira, kalau bahasanya takdiran itu dikira-kirakan. Yang itu kita tidak lihat secara kasat mata. Kemudian aulaf dan li'amilin ulim. Yang kedua adalah perubahan itu terjadi secara lafaz. Yang mana perubahan tersebut yang terjadi karena adanya amil. Adanya amil. Amil itu apa? Yaitu amil adalah penyebab yang menyebabkan suatu kata itu bunyinya atau harokatnya berubah. Harokat akhirnya itu berubah. Jadi seperti itu adalah definisi dari i'rab. Jadi dia adalah seorang laki, ya, dia adalah perubahan pada akhir kalimat, baik secara takdiri, ya. Takdiri itu perubahannya dikira-kirakan atau tidak ditampakkan karena suatu alasannya, ada alasan nanti. Maupun yang kedua adalah secara lafzi. Secara lafzi ini berarti perubahannya terlihat, kita bisa lihat. Dan yang berubah tadi harokatnya, harokat akhirnya bisa dibaca dhamma, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasrah, bisa dibaca sukun, bisa ada tambahan huruf atau bisa ada huruf yang dibuang. Dan perubahan ini terjadi karena ada suatu amil. Amil itu adalah penyebab yang menyebabkan suatu kalimat atau suatu kata, ya, memiliki kedudukan baik rofa, nasab ataupun jar. Nanti rofa, nasab, jar kita bahas di bait setelahnya. Kemudian tadi, ya, i'rab ini tadi secara etimologi atau secara bahasa dia artinya adalah al-izhar atau menampakkan atau al-ibanah, menerangkan. Jadi itu definisi secara bahasa. Secara istilah, ya, ini tadi yang kita bahas tadi, itu perubahan pada akhir kalimat. Baik, kita lihat, ya, contoh misalnya nanti
sekilas saya berikan contoh. Saya yakin antum semua sudah familiar juga kalau sudah pernah belajar bahasa Arab, ini tidak asing. Misalnya ada sebuah kalimat atau sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia ini atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Hadara Muhammadun. Kata Muhammad di sini dibaca Muhammadun, dibaca marfu, dibaca rafa. Kata ini atau kata Muhammad tadi dipengaruhi oleh amil yang mengubahnya menjadi rafa. Jadi kenapa dibaca Muhammadun? Karena kata itu berkedudukan sebagai fa'il. Amilnya adalah fi'il hadara. Artinya hadir. Saya ulang lagi, contohnya pada kalimat hadara Muhammadun, kita ambil contoh satu kalimat. Muhammad telah hadir. Kata Muhammad ini dibaca Muhammadun atau dibaca rafa karena kedudukannya sebagai fa'il. Dan amilnya adalah fi'il hadara. Untuk contoh, misalnya tadi selain dhamma, Muhammad ini bisa dibaca fathah. Misalnya Ra'aitu Ra'aitu Muhammadan. Aku telah melihat Muhammad. Nah, kata Muhammad di sini dibaca nasab, dibaca dengan fathah. Ini berubah menjadi fathah karena ada amil yang masuk pada kata Muhammad. Amilnya apa? Amilnya adalah fi'il tadi, fi'il ra'aitu, saya telah melihat. Jadi kedudukannya si Muhammad ini adalah maf'ul bih. Lalu yang lain misalnya ada kalimat masih dengan kata Muhammad, saya contohkan. Hasaitu bi Muhammadin atau marahtu bi Muhammadin. Saya telah lewat di depan Muhammad. Berubah. Kata Muhammad ini berubah menjadi dibaca kasrah atau dibaca jar. Ya. Amilnya apa? Amilnya ada huruf jar, yaitu huruf ba. Jadi dibaca Muhammadin. Muhammadin. Nah, tadi kita punya 3 contoh. Hadara Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Hazaitu bi Muhammadin. Ini kata Muhammad ini kita baca dengan 3 harokat yang berbeda. Ada rafa, ada dibaca nasab, ada dibaca jar. Ini perubahannya adalah perubahan yang tampak. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat harokatnya ada perubahan di situ. Kalau yang lain misalnya contoh, Fan ini enaknya memang pakai papan tulis tapi saya ketik saja. Contoh yang lain misalnya, yang serupa dengan isim. Tadi kan isim Muhammad itu tadi isim. Sekarang kita lihat i'rab yang terjadi pada fi'il. Misalnya ini fi'il mudhari'. Ada kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia dalam ini. Yusafiru Ibrahimu. Ibrahim itu sedang atau akan melakukan safar. Kata yusafiru ini adalah fi'il mudhari', dia dibaca marfu'. Kenapa dibaca marfu'? Karena tidak ada amil yang membuat dia dibaca nasab atau jazm. Apa penyebabnya? Enggak ada. Fi'il ini, kata kerja tadi, yusafiru. Saya ulang lagi, yang Muhammad tadi ini adalah contoh perubahan yang terjadi pada isim. Sekarang kita coba contoh perubahan yang terjadi pada fi'il. Dan ini contohnya fi'il mudhari'. Kalimat yang pertama tadi yusafiru. Yusafiru ini adalah marfu'. Kemudian sekarang coba kalimat yang kedua. La yusafira Ibrahim. Ibrahim tidak akan melakukan safar. Yang tadinya saya baca yusafiru di sini karena di sini ada yang kedua ada lan. Jadi kata yusafir itu dibaca yusafiro. Yang tadinya semulanya kita baca rafa atau berharokat dhammah. Nah, sekarang kata yusafir ini dibacanya yusafiro berharokat fathah. Kenapa? Ya karena ada amil di situ. Amilnya apa? Amilnya adalah lan. Yang menyebabkan fi'il mudhari' ini dibaca menjadi nasab. Contoh yang berikutnya ini masih perubahan yang tampak, perubahan yang lafzi. Lam yusafir Ibrahim. Lam yusafir. Yusafir sekarang jadi berharokat sukun. Ya, artinya tadi
Ibrahim tidak melakukan perjalanan jauh. Kata yusafir yang tadinya rafa, yang tadinya nasab, di sini sekarang menjadi jazm. Kenapa? Karena ada amil. Amilnya adalah lam. Lam. Huruf lam ini menyebabkan kata yusafir itu harokat akhirnya adalah sukun. Ini semoga dipahami, bisa dipahami seperti itu. Kemudian kalau perubahan yang tidak tampak atau perubahan yang tidak terlihat, yaitu tadi perubahan secara takdir. Ini ada kata-kata di dalam bahasa Arab yang harokat akhirnya memang terhalang. Ada beberapa sebab, misalnya yang memang tanda i'rab itu tidak ditampakkan selama-lamanya, atau mungkin karena satu, karena dia berat untuk diucapkan, karena mungkin orang Arab berat mengucapkan kata tersebut jika harokatnya ada, atau karena munasabah yang menyesuaikan dengan harokat yang cocok. Kami contohkan coba, misalnya ada kata al-fata, ada kata al-qadi, dan seterusnya. Atau saya contoh misalnya ada yad'u al-fata wal-qadi wa ghulami. Saya ulang lagi, yad'u al-fata, ya ini ada yad'u, ada al-fata, kemudian ada al-qadi, ada ghulami, pemuda, ya. Atau artinya ya, pemuda, hakim, dan budakku itu berdoa. Nah, kata yad'u ini, ya, ini fi'il marfu'. Tulisannya ya, dal, ain, wawu. Wawunya ini tidak berharokat. Jadi dia dibaca marfu'. Nanti ininya takdir, tandanya. Tanda rafa'nya takdir, kita tidak lihat situ ya. Kemudian al-fata juga marfu', dia kedudukannya sebagai fa'il. Al-fata ini ada apa namanya, huruf akhirnya ini tidak berharokat. Al-qadi juga tidak berharokat huruf akhirnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada harokat dhammah, tidak al-fatayu atau yad'u atau qadiyu, tidak ada di sini. Tapi di sini dia hukumnya i'rabnya adalah i'rab rafa. Baik, semoga bisa difahami. Nanti mungkin antum bisa sambil coret-coret ya. Itu nanti kalau dibaca apa namanya, dibaca rafa. Nah, nanti contoh yang detail saya tidak akan lanjutkan dulu, dan terlalu banyak. Kita lanjut dulu di bait yang berikutnya supaya bisa terkejar. Yang penting di sini saya ulangi lagi bahwa i'rab itu dua macam, ada yang perubahannya kelihatan dan ada yang perubahannya tidak terlihat, gitu saja. Kalau kelihatan itu berarti harokatnya nanti berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dan amilnya. Yang kalau secara takdir itu kita tidak bisa lihat ya, perubahannya, harokatnya. Karena huruf akhirnya itu tadi ada beberapa faktor ya. Kalau diingat ini, kenapa kok tidak berubah ya? Karena tanda i'rabnya memang nggak ditampakkan selama-lamanya, atau ta'adzur istilahnya. Kata al-fata ini memang dia tidak ada harokatnya selama-lamanya. Ya, kata al-fata tidak ada, al-fatayu tidak ada. Kemudian kalau yang yad'u ini karena orang Arab berat, baca wu itu berat. Wawu di dhammah itu agak berat bagi orang Arab, sehingga alasannya istisqal atau sakal. Jadi tidak ada yad'u. Qadiyu ya ada. Kemudian juga kalau yang gulami tadi dia nyambung dengan ya mukhatabah, budakku ya, budakku. Nah, ini alasannya karena munasabah dengan ya mukhatabah. Nah, itu adalah merupakan faktor-faktor ya, yang menyebabkan kenapa suatu kata itu perubahan i'rabnya takdir. Itu adalah faktor-faktor yang menghalangi. Saya ulang lagi, ada ta'adzur atau i'rabnya tidak ditampakkan selama-lamanya, ada siqal karena dia berat diucapkan, yang ketiga karena munasabah yaitu menyesuaikan dengan harokat yang
Cocok. Baik, kita lanjutkan di bait yang berikutnya. Kalau yang i'rab saya tadi cerita tapi masih sejelas. Jadi i'rab itu terbagi menjadi 4. Aqsamu arba'atun fal tu'tabar. Di mana pembagian i'rab itu ada 4. Maka perhatikanlah apa saja. Raf'un yang pertama i'rab rafa tadi sudah saya singgung ya, di contoh hadara Muhammadun, kemudian di yusafiru Ibrahim ya. Kemudian yang kedua adalah wa nasbun yaitu i'rab nasab. Yang ketiga wa kadza jazmun ada i'rab jazm. Yang keempat adalah wajar yaitu i'rab jar atau i'rab khafad. Kalau bicara i'rab nanti ini apakah i'rab itu bisa semuanya masuk ke dalam fi'il atau semuanya masuk ke dalam isim? Nah, ini dibahas di bait selanjutnya, di mana di situ dikatakan wal kullu ghairul jazmi fil asma'i yaqa. Semua i'rab selain i'rab jazm itu bisa masuk pada isim. Kalau mau gampang gini aja. Isim itu hanya bisa menerima i'rab selain jazm. Atau i'rab pada isim atau gini. Isim tidak bisa menerima i'rab jazm sudah. Ya. Jadi kalau bicara isim ya sebagaimana contoh tadi ada hadara Muhammadun, ada ra'aitu Muhammadan, ada hazaitu bi Muhammadin. Berarti isim itu ya hanya bisa menerima i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab khafad atau i'rab jar. Jadi 3. Kemudian wa kulluha fil fi'li wal khafdu mumtana'. Semua i'rab bisa masuk pada fi'il kecuali i'rab khafad atau i'rab jar. Kalau fi'il berarti yang tidak bisa yaitu adalah i'rab jar. Fi'il tidak bisa kemasukan huruf jar misalnya. Sehingga pada fi'il i'rab yang terjadi adalah i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Kita ingat-ingat ya, jadi tidak ada isim yang dijazmkan itu tidak ada. Kemudian fi'il yang dimajrurkan itu juga tidak ada. Jadi isim yang dibaca jazm tidak ada, fi'il yang dibaca jar itu tidak ada. Ini perlu kita perhatikan supaya tidak salah. Baik. Kemudian saya jelaskan dulu sekilas apa rafa itu apa ya. I'rab rafa ya secara etimologi, secara bahasa itu artinya adalah al-ulu, yaitu tinggi, al-irtifa di atas. Jadi kalau secara nanti kita bicara tanda setelah ini ya. Rafa itu perubahan khusus yang biasanya gampangnya tandanya adalah dhammah dan harokat atau tanda yang menggantikan dhammah. Jadi nanti tanda i'rab rafa ya kita bahas nanti setelahnya. Selain dhammah itu adalah pengganti dhammah gitu. Lalu i'rab yang kedua ada i'rab nasab. Itu artinya istiwa, tegak ya. Atau al-istiqamah, lurus. Secara bahasa artinya seperti itu. Dan tanda yang utama di sini adalah harokat fathah. Kemudian khafad itu artinya adalah at-tasafful, yaitu rendah atau di bawah. Khafad ini tandanya yaitu kasroh atau tanda-tanda selain kasroh yang menggantikan kasroh. Kemudian yang terakhir adalah jazm, artinya adalah al-qat'u, yaitu dia memutuskan atau dia memisahkan. Dan tanda utamanya di sini adalah sukun atau tanda-tanda yang lain yang menggantikannya. Jadi itu kalau rafa itu tanda utamanya adalah dhammah. Selain dhammah itu berarti menggantikan dhammah.
nasab itu tanda utamanya adalah fathah, selainnya berarti itu dia akan menggantikan fathah. Kalau khafad atau jar itu tandanya adalah kasrah, selainnya berarti menggantikan kasrah. Kemudian yang terakhir adalah jazm, tanda utamanya adalah sukun, ya. Dan selainnya berarti dia akan menggantikan sukun. Baik, kita masuk di bait setelahnya, bait kalau secara keseluruhan bait ke-30 atau bait ke-2, 3, 4 dari babul i'rab. Jadi di sini Syekh menuliskan wasairul asma'i haitsu la syibah. Haitsu la syibah. Qarabaha min al-hurufi mu'rabah. Jadi semua isim ya, selama dia tidak ada keserupaan ya, maka qarabaha min al-hurufi mu'rabah yang menjadikan mirip huruf. Jadi semua isim selama dia tidak ada kemiripan atau keserupaan yang menjadikan dia seperti huruf, maka dia tergolong sebagai mu'rab atau bisa di-i'rab. Lalu wa ghairu dzil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Selain isim yang mu'rab, ini hukumnya adalah mabniyun, yaitu mabni, kecuali mudhari'in min kulli nunin qad khala, kecuali fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan huruf nun, maksudnya nun taukid ataupun nun niswah. Nah, dua bait ini menjelaskan atau membagi bahwasanya isim, ini kita bahas dulu isim, itu menjadi isim itu terbagi menjadi dua. Isim menjadi atau terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mu'rab, ya, mu'rab. Yang kedua adalah mabni. Apa itu mu'rab? Fi'il juga terbagi menjadi dua ya. Jadi saya sampaikan dulu isim. Isim itu ada isim mu'rab dan isim mabni. Kemudian fi'il juga ada fi'il yang mu'rab, ada fi'il yang mabni. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu maksudnya ya, kata yang bisa berubah keadaan akhirnya, baik perubahan itu terjadi secara lafaz ataupun secara takdir yang disebabkan oleh adanya amil. Jadi gampangannya kalau mu'rab itu ya isimnya dia bentuknya tidak seperti huruf gitulah, dan isim ini punya harokat atau huruf akhirnya dapat berubah sesuai dengan kedudukan pada suatu kalimat. Itu mu'rab. Kalau kita bicara isim mabni, maka dia bentuknya tetap, atau kata yang keadaan akhirnya itu selalu tetap, dia tidak akan berubah, maka dia dikatakan mabni. Dan isim ini bentuknya ini ya, menyerupai huruf. Kalau yang mu'rab tadi isimnya tidak seperti huruf, kalau yang mabni ini isimnya bentuknya mirip-mirip dengan huruf. Kita lihat contoh yang pertama. Ini saya tambahkan penjelasannya. Jenis isim mabni ini ada yang pertama adalah isim dhamir ya, atau kata ganti. Ada kata ana, ada anta, antuma, antum, dan seterusnya itu dia mabni. Nggak ada ana kemudian dibaca jar jadi ani gitu ya, atau an nanti jadi kacau nanti. Kemudian ada nahnu, dia rafa gitu. Jadi maaf, dia mabni. Huwa juga mabni, huma, hum, dan seterusnya. Jadi ini kata ganti yang 14 ya. Ana, antuma, antum, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, ana, nahnu, antuna, antuma, anti, antum. Ini semuanya adalah isim dhamir yang dia mabni. Lalu jenis isim mabni yang kedua adalah isim isyarah atau kata ganti petunjuk. Ya, kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu.
ada hari dia mabni, dia tetap bentuknya. Kemudian ada isim isyarah, isim syarat, isim yang memerlukan jawab. Isim syarat misalnya ada man, kemudian ayyana, dan seterusnya. Haitsuma, kaifama, ini mabni dia, isim syarat. Isim syarat ini apa? Isim yang memerlukan jawab. Dia ada syarat, ada jawab, ada syarat, ada jawab gitu ya. Jadi kalimat atau susunan kalimat sempurna yang berisi terdiri dari syarat dan jawab. Kemudian isim mabni yang keempat yaitu isim istifham atau kata tanya. Kata tanya, aina, kaifa, kam, sebagainya. Lalu yang isim mabni yang kelima yaitu isim fi'il. Wah, ini maksudnya gimana isim fi'il ini? Isim fi'il itu adalah isim mabni yang dia menunjukkan makna fi'il tapi dia tidak mempunyai tanda fi'il. Contoh kata hayya. Kata hayya ini isim fi'il, maksudnya dia bentuknya isim tapi maknanya fi'il, tapi dia juga tidak punya tanda fi'il. Maknanya kata hayya ini adalah aqbil. Atau kata qat itu yakfi. Atau orang bilang diamlah gitu kan. Itu ya isim tapi maknanya fi'il. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu isim mausul. Isim yang digunakan untuk menyambung dua kalimat. Ini adalah isim-isim mabni. Isim mausul contohnya ada alladzi, allati, man, ma. Ini ada 6 isim mabni yang kami sebutkan di sini. Ini semua bentuknya menyerupai huruf dan dia mabni, harokatnya tidak berubah. Baik, itu adalah isim. Nah, sekarang ketika kita bicara dengan yang kaitannya dengan fi'il, fi'il juga sama, ada fi'il mabni, ada fi'il mu'rab. Kalau fi'il mu'rab ini adalah fi'il mudhari yang dia tidak kemasukan nun taukid dan nun jamak muannas, nun jamak inas. Ini mu'rab. Di mana ada fi'il mudhari kemudian tidak ada nun taukid di situ atau tidak ada nun jamak muannas di situ, maka dia adalah fi'il yang mu'rab. Kemudian yang kedua adalah yang mabni. Kalau yang mabni berarti fi'il mudhari tersebut ada unsur atau ada nun taukid dan atau jamak muannas. Kalau ada di situ nun taukid, ada jamak muannas, berarti di situ adalah fi'ilnya mabni. Baik, perubahan ya yang terjadi pada i'rab itu ada dua macam. Ada perubahan yang seperti apa? Silakan dijawab. Jadi perubahan yang terlihat yaitu secara lafzi. Yang kedua adalah perubahan yang tidak terlihat yaitu secara takdiri. Baik. Pembagian i'rab ada berapa? 4. Ya, apa saja? Ada rafa, nasab, jazm, sama jar. Baik. Kemudian i'rab pada isim itu apa saja? I'rab pada isim ada berapa? I'rab yang terjadi pada isim. Isim itu bisa menerima i'rab apa saja? Isim itu bisa menerima semua kecuali jazm. Baik, berarti apa aja kecuali jazm? Rafa, nasab, sama jar. Baik, kalau yang fi'il? Yang fi'il menerima semua kecuali jar ya. Jadi rafa, nasab dan jazm. Baik, baik. Isim mu'rab sama isim atau mu'rab sama mabni itu bedanya apa? Isim mu'rab berarti dia bisa berubah pada kata akhirnya. Mabni dia tidak berubah. Baik, sahih. Ya itu ya. Jadi kalau yang fi'il seperti apa? Kalau yang fi'il mu'rab seperti apa? Fi'il mabni seperti apa? Fi'il mu'rab dia
juga bisa berubah tanda harakat akhirnya, atau kalau yang mabni dia tidak bisa berubah tanda akhirnya. Berubahnya kenapa itu? Dia tidak berubah, dia berubah misalnya. Itu fi'il yang mu'rab itu fi'il mudhari yang tidak kemasukan apa? Mudhari'in min kulli nunin qad khala, yaitu fi'il mudhari. Kita bicara fi'il mudhari tadi yang tidak bertemu nun. Nah, nunnya ini ada dua. Saya ulangi lagi, mungkin catatannya bisa ditambahkan ya. Jadi fi'il mudhari atau fi'il mu'rab itu adalah fi'il mudhari yang dia tidak kemasukan nun taukid dan nun jamak muannas atau nun niswah. Jadi fi'il mu'rab itu adalah fi'il mudhari yang dia tidak kemasukan nun taukid dan nun jamak muannas. Kalau yang mabni berarti dia ada nun taukid dan ada jamak muannas. Nun jamak muannasnya itu berarti fi'il mudhari'nya mabni. Baik, begini ya catatannya, mungkin bisa ditambahkan. Babul i'rab, itu bab tentang i'rab ya, kita sudah tahu definisi i'rab, kemudian jenis-jenis i'rab, kemudian ada beberapa i'rab pada isim, i'rab pada fi'il. Kita sekarang masuk ke babu alamatil i'rab, itu bab mengenai alamat atau tanda-tanda i'rab ya. Silakan dibuka kitabnya. Ya, kita sudah lihat di situ sangat jelas sebetulnya. Ini menjelaskan tentang tanda i'rab rafa dan contoh yang pertama ya. Li raf'i min dhammatun wawun alif. Bagi i'rab rafa itu ada tanda berubah. Yang pertama adalah dhammah, kemudian wawun berarti wawu, alif berarti alif. Lalu kadzaka nunun sabitun lamun hadif. Dan nun yang tetap, nun sabitun dan nun yang tetap, lamun hadif dan dia tidak dibuang. Jadi itu adalah 4 tanda bagi i'rab rafa. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah tandanya apa? Dhammah. Kemudian wawun berarti wawu, alif berarti alif, kemudian nun sabit yaitu nun yang tetap dan dia lamun hadif, dia tidak dibuang. Nah, itu tanda-tanda itu ada di mana saja, nanti kita bahas di setelahnya. Kita masuk di tanda yang pertama, yang mana itu dijelaskan pada bait fadhammu fismin mufradin ka ahmadu ya. Dhammah itu menjadi tanda i'rab rafa fismin mufradin, yaitu pada isim mufrad. Ka ahmadu contohnya adalah kata Ahmad ya. Itu ahmadu berarti tanda dhammahnya itu ya, atau tanda rafa'nya itu adalah dhammah pada kata Ahmad tadi. Dia bentuknya adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad ya? Yaitu isim yang bentuknya adalah bentuk tunggal, bentuk single kalau bahasa Inggris. Itu contohnya ya. Isim mufrad itu apa ya? Isim yang bentuknya tunggal, dia bukan musanna atau bukan yang berbilang dua ya dalam bahasa Arab, dan dia bukan jamak atau bukan plural, dia bukan bentuk asmaul khamsah juga, bukan musanna, bukan jamak, bukan asmaul khamsah gitu ya. Baik dia menunjukkan muzakkar atau menunjukkan laki-laki, ataupun dia menunjukkan muannas. Contoh isim mufrad apa ya? Tadi ada Ahmad, kemudian yang lain ada Muhammad, ada Ali, ada Hamzah. Kalau yang perempuan yang muannas ada apa? Ada Aisyah, ada Fatimah. Nah, ini kalau kita baca rafa dengan dhammah, Muhammadun, Aliyun, Hamzatu, Aisyatu, Fatimatu, Zainabu. Ya, seperti itu. Ini tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahir. Tadi contohnya yang kita contohkan Ahmad itu tanda rafa'nya zahir atau terlihat, kita bisa lihat buktinya. Yaitu apa? Tanda dhammah yang kelihatan sekali di situ.
Kalau contoh kalimat ya tadi, hadara Muhammadun, ya, datang, Muhammad telah datang. Ya. Muhammadun ini adalah tanda rafa'nya dhammah yang kelihatan. Ya, kita lihat di situ. Atau kalau yang perempuan safarat Fatimatu, Fatimah telah pergi. Ya. Fatimatu ini tandanya rafa' adalah dhammah. Ya, dia semua. Jadi Muhammad, Fatimah ini adalah kata benda tunggal, yaitu isim mufrad. Sehingga kita bisa tandai rafa'nya dengan dhammah. Atau kalau yang muqaddarah seperti apa? Kalau yang muqaddarah kita contohkan ya, yang dia tidak kelihatan atau tidak tampak tanda rafa'nya. Contoh kalimatnya misalnya hadara al-fata, telah datang orang pemuda. Al-fata di sini ini dibaca marfu', dibaca rafa'. Tanda rafa'nya apa? Yaitu dhammah muqaddarah di atas alif. Al-fataya ini fata ada alif yang bengkong di situ. Di sini dhammah terhalang, tidak dibaca, tidak ada al-fatayu atau fatau kan. Atau contoh yang lain ya, yang tadi al-fata ini, contoh yang lain misalnya ada Laila, al-fata, ini dhammahnya terhalang karena ta'adzur, terhalang karena ta'adzur, karena memang dia selamanya tidak dibaca tandanya. Atau contoh yang lain, hadara al-qadi misalnya. Al-qadi ini isim marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah yang kita letakkan di atas ya. Kalau al-fatah tadi letaknya di atas alif, alifnya alif bengkong. Kalau yang al-qadi ini muqaddarahnya, dhammah muqaddarahnya ya di atas ya. Tidak dibaca qadiyu, tapi qadi. Dan ini dhammah ini terhalang muncul karena sakal atau karena berat. Orang Arab susah baca qadiyu ini, enggak ini. Kalau orang Jawa kan fleksibel, ini orang Arab. Qadiyu enggak dibaca apanya dhammahnya. Contoh yang lain yang nyambung dengan atau munasabah, karena adanya munasabah, yaitu misalnya hadara akhi, saudaraku datang, saudara laki-lakiku datang. Kata akhi ini adalah isim marfu'. Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah yang diletakkan di atas huruf sebelum ya mutakallim. Dan dhammah ini terhalang karena munasabah, karena dia menyesuaikan dengan harokat yang cocok. Dia nyambung dengan ya mutakallim. Ini semua adalah isim mufrad. Al-fata, al-qadi, kan aslinya akhir, tapi karena digandengkan dengan ya mutakallim, saudaraku, kepemilikan saudaraku, tidak akhuyi atau gimana tidak. Tapi di sini dhammahnya muqaddarah, dikira-kirakan. Baik, ini contoh dhammah pada isim mufrad atau isim bermakna tunggal. Ada yang zahir, yang tampak, dan ada yang muqaddarah. Baik, kita baca yang setelahnya. Wa jam'i taksirin kaja'al a'budu. Juga pada jamak taksir sebagaimana contoh ja'a al-a'budu, telah datang al-a'budu, para hamba. Ini contoh yang kedua, yaitu pada jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Jamak taksir adalah isim yang bentuk jamaknya berubah dari bentuk aslinya. Ya, dia tidak beraturan. Jadi isim yang jamak lebih dari dua, yang dia bentuknya tidak beraturan. Contohnya misalnya asadun, singa. Kalau dijamakkan jadi usdun misalnya. Atau kata lain misalnya sinwun, cabang. Kalau jamak jadi sinwanun.
kitabun, satu kitab. Kalau jamak jadi kutubun. Sarirun, sururun. Hindun banyak misalnya, hindun. Jamaknya jadi hunudun. Sababun, sebab. Kalau jamak jadi asbabun. Nah, ini semua bentuk jamak yang tidak beraturan. Nah, ini tandanya juga dhamma. Jadi dhamma ini menjadi tanda i'rab rafa. Yang kedua pada jamak taksir, yaitu bentuk jamak yang berubah dari bentuk aslinya. Ya. Misalnya tadi contoh yang lain, saya berikan contoh yang lain. Talibun, ya. Talibun, ya. Kalau dijamakkan, jamak taksirnya dia dijamakkan jadi tullab. Tullab. Bukan talibuna, tapi tullab. Karena dia jamak taksir. Kalau dalam kalimat sempurna misalnya ja'a talib, ja'a talibun, ya, misalnya gitu. Ja'a tullab. Ja'a tullab. Tullabnya dibaca tullabu. Tandanya dhammah yang terlihat. Jadi ja'abudu jamaknya marfu dengan dhammah. Contoh yang lain misalnya qama ar-rijalu. Rijal ini adalah jamak dari rajulun. Ar-rijalu dia dibaca marfu dengan tanda dhammah zahirah, dhammah yang tampak. Ya, contoh yang lain misalnya kalau yang tidak tampak misalnya hadara al-jarha. Jarha ini ada alif yang bengkong, dia tidak berharokat, maka tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah yang berada di atas huruf alif. Itu yang kedua. Jadi dhammah ini yang pertama adalah menjadi tanda rafa pada isim mufrad, yang kedua menjadi tanda rafa pada jamak taksir. Kemudian ayat selanjutnya wa jam'i ta'nitsin ka muslimati wa kulli fi'lin mu'rabin ka ya'ti. Dhammah menjadi tanda i'rab rafa pada jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Itu jamak yang menunjukkan makna isim yang menunjukkan makna jamak untuk perempuan. Lebih dari dua, jamak muannas salim. Tandanya ciri-cirinya ya, ciri-ciri jamak muannas salim itu biasanya ada tambahan alif dan ta di akhirnya. Misalnya contoh di sini muslimat, ada karena aslinya di situ ada tambahan di situ. Muslimat ada alif, ada ta. Atau mukminat. Ini jamak muannas salim. Kemudian yang berikutnya adalah kemudian juga yang terakhir adalah dhammah menjadi tanda i'rab rafa pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah contoh misalnya fi'il mudhari ada kata yaktubu atau ada yadribu, ya. Maka yaktubu dan yadribu ini adalah fi'il mudhari yang marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah tadi. Kelihatan yaktubu, yadribu ini dhammahnya kelihatan semua. Contoh yang lain misalnya yang kira-kira yarju, ini ada huruf yarju, ada kata yarju, ya. Hurufnya ya, ro, jim sama wawu. Nah, wawunya ini tidak berharokat. Maka di sini fi'il yarju ini adalah tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas huruf wawu. Kenapa kok tidak dibaca? Karena sakal, karena berat. Tidak yarju, itu bagi orang Arab itu berat. Jadi
Jadi ini tandanya untuk kata yarju, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Atau kata yang lain misalnya yad'u, ya, ini juga tandanya adalah dhammah muqaddarah, kan hurufnya ya, dal, ain, wawu. Yad'u tidak dibaca yad'u tapi yad'u. Yang lain misalnya ada kata yurdi, ini juga rafa dengan dhammah muqaddarah, tidak yurdiyu atau yurdiu atau yaqdi, sama yaqwa, yaqdo. Ini semua dia adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya ini tidak bersambung dengan huruf apapun. Maksudnya bersambung dengan huruf apa? Bersambung dengan yang pertama adalah alif itsnain, yaitu alif yang menunjukkan makna musanna, atau tidak bersambung dengan wawu jamaah, atau tidak bersambung dengan ya mukhatabah. Maka semua fi'il mudhari' tadi itu rafa'nya dengan dhammah. Kalau nyambung dengan itsnain kayak gimana ya? Ya misalnya yansuru jadi yansurani, ya ini sudah tidak dhammah lagi di situ. Atau yadribani, yaktubani, ini beda. Kalau yang nyambung dengan wawu jamaah yang seperti apa? Yansuruna, yaktubuna, yadribuna. Nah ini sudah ada wawu jamaahnya. Kalau yang nyambung dengan ya mukhatabah seperti apa? Tansurina, taktubina. Ini nanti kita bahas di tempat yang lain. Intinya adalah ya, fi'il mudhari' di sini yang huruf akhirnya tidak nyambung dengan huruf apapun ya, huruf nyambungnya tadi nggak ketemu alif tasniyah, nggak ketemu dengan wawu jamaah, tidak ketemu dengan ya mukhatabah, maka tanda i'rab rafa'nya adalah dhammah. Semoga bisa dipahami. Jadi saya recap kembali, ini dhammah menjadi tanda i'rab rafa' pada 4 tempat. Yang pertama pada isim mufrad atau kata benda tunggal. Yang kedua pada jamak taksir atau isim yang bentuk jamaknya berubah dari bentuk aslinya, yang tidak beraturan. Itu tandanya dhammah. Terus kemudian i'rab rafa', dhammah menjadi tanda i'rab rafa' yang ketiga pada jamak muannas salim. Itu isim yang menunjukkan makna jamak untuk perempuan. Contohnya tadi muslimat, muslimatu, mu'minatu, al-muslimatu, al-mu'minatu. Yang terakhir adalah pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun. Huruf apapunnya itu apa? Ada huruf alif tasniyah, ada wawu jama', ada ya mukhatabah, ya muannas mukhatabah. Itu tanda dhammah untuk i'rab rafa'. Sekarang kita ke bait setelahnya. Mungkin dari yang jami ta'nisin sampai dengan yang wawu kama atas fil khamsati asma'i. Yang jamak muannats tadi sudah sempat kami jelaskan. Kemudian saya lewat saja langsung pada wawu ya. Jadi ini wawu di tanda i'rab rafa'. Wal wawu fi jam'i dzukur salimi. Wawu menjadi tanda i'rab rafa' pada jamak muzakkar salim. Ulangi lagi. Wal wawu itu rafa' pada jamak muzakkar salim. Nah, contohnya as-salihuna hum ulul makarimi. Jadi kalimat as-salihuna hum ulul makarimi. Orang-orang soleh itu mereka adalah orang yang memiliki keutamaan. Contohnya as-salihuna ini adalah jamak muzakkar salim yang tandanya adalah wawu ya. Kedudukan wawu di sini dia menggantikan apa? Ini wawu menjadi tanda i'rab rafa'. Dia menggantikan dhammah. Tadi kan dijelaskan di awal ya, rafa' itu tanda utamanya dhammah. Selainnya itu tadi wawu, alif dan seterusnya itu menggantikan dhammah. Yang pertama ini wawu ada pada jamak mudzakkar salim. Contoh yang lain misalnya sholihun, selain sholihun, muslimun ya, al-muslimuna. Kemudian kalau di Al-Qur'an ada banyak sekali ya. Ya mu'minuna, khabiruna dan seterusnya. Jadi tambahan hurufnya
Kalau mudzakkar salim biasanya ada tambahan wawu dan nun di akhir kata ya. Kalau singlenya, kalau kata tunggalnya kan solih. Kalau banyak jadi solihuna. Kalau mukmin ya mukminun. Kalau jamak ya mukminuna dan seterusnya. Ini jamak mudzakkar salim. Kemudian kedua, wawu menjadi tanda i'rab rafa pada asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Sudah disebutkan akun, akhun, saudara lelaki, hamun, ipar ya, ipar. Fu ini murid, kemudian apa? Zu. Ini adalah yang punya. Dia berlaku pada asmaul khamsah yaitu abun, akhun, hamun, fu, zu. Kullun mudhafan mufradan mukabbaran. Nanti dijelaskan itu. Nah, syaratnya dia harus mufrad, bukan tasniyah atau jamak. Dan dia bentuk mukabbar atau bentuk asli, bukan pengecilan. Mukabbar, nanti ada istilah tasghir, ada tasghir ya. Abun itu kalau bentuk mukabbarnya, kalau bentuk tasghirnya jadi ubayun. Pernah tahu ya istilah isim tasghir yang ditasghir misalnya apa Hasan itu jadi Husain, Akhun Ukhoy, kemudian Abul Ubay ya, Hamun jadi Hum. Nah, ini bentuknya tidak bentuk, tapi tetap bentuk dalam bentuk mukabbar seperti itu. Maka di sini ya asmaul khamsah ini agar mendapat wawu sebagai tanda rafa. Ini ada 3 syarat. Yang pertama, dia dimudhafkan selain pada ya mutakallim. Tidak ada api, tidak ada akhi, ya. Tidak dimudhafkan. Dia dimudhafkan selain pada ya mutakallim. Kemudian yang kedua, agar mendapat wawu sebagai tanda jamak ini adalah mufrad, bukan tasniyah atau jamak. Jadi abuka, ya, akhuka. Kemudian yang ketiga adalah mukabbar. Ini bentuk asli, bukan pengecilan, bukan tasghir ya. Lawannya mukabbar itu mustaghfar, ubay, humay, enggak seperti itu. Tetap bentuknya adalah itu. Jadi ini asmaul khamsah. Ini wawunya tandanya di mana ya? Tadi misalnya abuka, ini kan dimudhafkan. Akhuka, abuka bapakmu, akhuka saudaramu, saudara laki-lakimu. Hamuka iparmu, jadi mudhafkan. Jadi yang mufrad bentuknya. Dan dia adalah mukabbar. Jadi saya ulangi lagi, asmaul khamsah itu supaya mendapatkan wawu sebagai tanda rafa. Itu yang pertama, dimudhafkan selain ya mutakallim. Mudhafnya selain kepada ya mutakallim. Yang kedua, dia mufrad, bukan tasniyah atau jamak. Yang ketiga, dia mukabbar, yaitu bentuk asli atau bukan pengecilan. Ini ada 3 syarat tadi. Itu semua terkubur dalam bait kullun mudhafan mufradan mukabbara. Itu untuk wawu. Sekarang yang tandanya alif dan seterusnya, kita masuk ke ya ini isim tasniyah ya, isim tasniyah wa fil musanna, di dalam isim tasniyah ya, nahwu zaidani al alif, itu ada kata zaidani yaitu 2 orang, maka tanda rafa'nya adalah alif. Yang musanna ini tanda i'rabnya adalah alif. Sudah seperti itu saja. Kemudian sebetulnya yang bab setelahnya ini nyambung dengan setelahnya. Mungkin saya langsung ke akhwat dulu, mau dibaca yang biyaf'alani sampai selesai. Biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma, yaitu fi'il yang berwazan yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna dengan bait wan nunu fil mudhari'il ladzi urif ya. Kemudian wa taf'alina tarhamina hali wa ishta'arat bil khamsatil af'ali. Contohnya taf'alina, contohnya adalah tarhamina hali, kasihanilah atau apa ya, kasihanilah kondisiku.
Wastarat bil khamsatil af'ali, yang semua itu adalah disebut dengan af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Maka saya bahas dulu mulai dari yang alif ya. Mulai dari yang alif. Alif ini menjadi tanda i'rab rafa hanya pada isim tasniyah gitu ya. Contohnya tadi adalah zaidani. Kalau kita coba cari kalimat sempurna misalnya zahaba at-talibani ilal madrasati misalnya. Dua orang murid ya, at-talibani ini tanda rafanya apa? Alif. At-talibani ini tanda rafanya adalah alif. Baik. Itu hanya satu bait ya, dijelaskan. Tidak terlalu panjang. Kalau mau contoh lain nanti Anda bisa cari sendiri. Kita masuk ke wa nunu fil mudhari' alladhi urif dan seterusnya itu. Di mana tanda nun, huruf nun itu menjadi tanda bagi i'rab rafa ya, itu pada fi'il mudhari'. Nun itu menjadi tanda i'rab rafa pada fi'il mudhari' ya. Jadi nun ini ya, jadi nun, kemudian wawu, kemudian alif, ini semuanya adalah penggantinya dhammah. Karena tanda utamanya i'rab rafa itu adalah dhammah. Kemudian yaf'alani, contohnya yaf'alani, taf'alani. Kemudian ada yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, semua ini saya ulangi lagi, yaf'alani, taf'alani 2, 3 yaf'aluna, 4 taf'aluna, 5 taf'alina. Nah, ini 5 bentuk ini adalah bentuk af'alul khamsah. Bentuk apa? Af'alul khamsah. Tadi kalau kita punya sebelumnya ada asmaul khamsah, yaitu isim yang 5. Apa saja tadi? Abun, ahun, hamun, fu sama zu. Kalau yang sekarang ini af'alul khamsah, yaitu isim yang 5 yang mengikuti wazan atau mengikuti timbangan bentuk seperti yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Ya, ini tanda rafa'nya adalah huruf nun. Seperti itu. Baik. Perlu saya jelaskan sedikit di sini ya. Nun ini menjadi tanda i'rab rafa ya, bertempat pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan satu dhamir tasniyah. Di mana yang tadi contoh dhamir tasniyahnya yaf'alani, taf'alani. Ini nun. Jadi kalau fi'il mudhari' ketemu dhamir tasniyah adalah yaf'alani, taf'alani. Kalau yang ketemu dhamir jama' yaf'aluna, taf'aluna. Kalau yang ketemu dengan dhamir muannas mukhatabah fa'alina. Berarti kata-kata yang lain yang mengikuti wazan-wazan tersebut, maka tanda nun. Contoh yang lain misalnya, contoh yang lain. Yadribani, yadribani, yadribuna. Af'alul khamsah mengikuti wazan af'alul khamsah, maka tanda rafa'nya adalah nun. Gitu. Jadi itu semua tanda-tanda dari i'rab rafa. Saya kira kita cukupkan terlebih dahulu. Kita coba recap kembali, kita ulang kembali apa yang kita bahas pada bab alamat al-i'rab ya. Bab alamat al-i'rab ini, yang pertama tadi apa? Tanda i'rab rafa itu ada 4 ya. Ada apa saja? Tanda i'rab rafa ada 4, Pak. Baik. Jadi ada 4, yaitu dhammah ya, wawu, alif, nun yang tetap dan tidak dibuang. Itu nazamnya yang mana? Syairnya yang mana? Liraf'i minha dhammatun wawun alif kadzaka nunun sabitun lamun hadid ya. Kemudian dhammah itu menjadi tanda i'rab rafa pada apa saja? Isim mufrad sama taksir. Masih ada lagi sama muannas alif yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan kemudian untuk wawu. Wawu menjadi tanda i'rab rafa untuk mudzakkar salim sama alif musanna. Nazamnya mana syairnya? Fil musanna nahul zaidanul alif. Baik. Ya. Kemudian yang terakhir kita barusan bahas yaitu nun, itu tanda menjadi tanda i'rab rafa pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' dan
Dhamir mu'annas mukhatabah yang semua ini terdapat pada wazan af'alul khamsah. Baik, alhamdulillah demikian yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, demikian semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita dalam memahami bahasa Arab, memahami agama Islam, dan Allah senantiasa membantu kita, menolong kita dalam meneruskan niat kita. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.